warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah datang untuk kelas Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Coba Rizka dipimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rizka. Nah, kali ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sumiati, oh tidak ada. Putri, ada. Putri, ada. Rizka, Sylvia, oh jadi hanya Sumiati yang tidak datang ya hari ini. Nah, kali ini kita akan memasuki materi tentang tata bahasa. Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah mahir dalam menentukan subjek, predikat, objek, keterangan atau pelengkap, dan nanti Ibu akan mengajari juga penggunaan kata yang biasa kita pakai tapi ternyata itu tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang kalimat. Apa sih itu kalimat? Nah, kalimat ini kalian bisa melihat ya. Kalimat ini adalah satuan bahasa yang berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap, lalu ditandai dengan intonasi final. Ada yang tahu gak intonasi final itu apa? Enggak. Intonasi final itu adalah tanda titik. Jadi sebuah kata bisa dikatakan kalimat itu. Kalimat itu terdiri dari beberapa kata yang ditandai dengan kata titik. Intonasi final itu titik. Nih, misal dari teks ini ya. Malin Kundang adalah seorang anak yang telah lama merantau, meninggalkan tanah kelahirannya. Titik. Nah, ada titik itu ini merupakan dari depan sampai titik ini merupakan sebuah kalimat. Nah, oh ya, kalian bisa mencatat pengertian dan lain-lain di ini ya, di kertas lembaran ini ada. Ini kita akan mempelajari tentang S, P, O, K, dan P. Nah, S-nya ini subjek. Ada yang tahu gak subjek itu apa? Nah, gak ada tahu ya. Subjek itu menunjukkan pelaku, orang yang melakukan, subjek. Lalu objek predikat. Predikat itu berfungsi sebagai memberitahu atau menerangkan tindakan dari subjek ini. Lalu ada objek. Objek itu adalah sasaran tindakan. Dan keterangan itu bagian untuk menerangkan suatu kalimat. Lalu ada pelengkap. Pelengkap itu berfungsi sebagai pelengkap predikat. Unsurnya pelengkap ini bisa menjadi objek, tetapi tidak bisa menjadi kalimat yang pasif. Nah, contohnya itu biasanya Kakak menggunakan pisau untuk membelah semangka yang besar. Nah, kakak itu adalah menunjukkan orang kan, pelaku, berarti itu merupakan subjek. Lalu ada menggunakan. Itu menggunakan adalah tindakan menggunakan, memakai. Nah, itu merupakan predikat. Pisau, objeknya itu adalah atau pisau itu menjadi objek. Untuk membelah semangka itu menerangkan semangka pisau itu untuk membelah, berarti itu merupakan keterangan yang besar. Nah, yang besar itu pelengkap dari keterangan ini bahwa semangka itu besar. Nah, lalu kita ke slide selanjutnya ada jenis kalimat. Nah, jenis kalimat itu banyak, tapi Ibu akan menerangkan 3 jenis saja. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu ya, hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Nah, satu subjek dan satu predikat kalau tunggal kan. Kalau majemuk itu memiliki lebih dari satu subjek dan predikat, dan biasanya itu ditandai dengan kata hubung atau konjungsi. Nah, kata hubung atau konjungsi itu ada banyak, seperti sedangkan, dan itu merupakan kata hubung. Nah,
Lalu ada kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang tidak berlebihan, dipakai tidak berlebihan. Contohnya ada kalimat anggota DPR itu tersandung kasus korupsi. Nah, subjeknya yang mana? Menurut kalian yang apa kalau salah? Subjek itu kan orangnya. Yang mana? Dari anggota DPR. Hah? Anggota. Iya nih. Subjeknya itu anggota DPR. DPR harus dibawa. Nah, predikatnya itu apa sih? Nih, predikatnya itu adalah tersandung kasus korupsi. Jadi ini merupakan, tadi kan Ibu sudah jelaskan kalau kalimat tunggal itu hanya memiliki satu predikat dan satu subjek. Berarti ini merupakan contoh dari kalimat tunggal. Lalu ada kalimat guru tersebut menerangkan pelajaran sedangkan muridnya memperhatikan dengan sesama. Nah, guru tersebut itu menjadi subjek. Menerangkan predikat, pelajaran, objek. Nah, sedangkan ini tadi Ibu sudah singgung kalau sedangkan itu merupakan kalimat hubung atau konjungsi. Berarti ini merupakan contoh dari kalimat majemuk. Karena dia memiliki dua subjek, dua predikat, dan dua objek, lalu ditandai dengan kata hubung atau konjungsi. Lalu ada kalimat para murid berkumpul bersama di lapangan. Kenapa Ibu ditandai merah pada kata bersama? Kalian tahu nggak? Tadi kan ada tuh kalimat efektif. Kenapa Ibu tandai dengan merah? Ini bukan sama kalimat efektif. Nah, karena ini merupakan kalimat yang berlebihan. Kenapa bisa dikatakan berlebihan? Karena para itu sudah menunjukkan banyak orang, para murid banyak. Bersama itu menunjukkan banyak juga kan? Itu nggak boleh dipakai. Misal lagi contoh, Rizka memakai baju berwarna hitam. Itu berwarna itu tidak boleh dipakai karena hitam itu sudah menerangkan warna. Jadi tidak boleh menggunakan kata warna lagi. Nah, kita masuk ke penulisan ejaan sesuai dengan PUBI. Apa sih PUBI? PUBI itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang berubah lagi menjadi PUBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nih, ada kata apotek sama apotik. Kira-kira yang benar yang mana? Menurut kalian? Ya, siapa yang milih apotek? Apotek. Berarti kamu apotik. Yang benar adalah apotek. Lalu antri dan antre. Yang benar yang mana? Udah lihat tadi. Ya, yang benar adalah antre. Lalu ada resiko dan risiko. Yang benar? Resiko, sebenarnya resiko. Ya. Yang benar adalah risiko. Kalau menurut PUBI itu risiko. Resiko itu biasanya dari penggunaan tidak baku lah. Nah, udah. Nah, sekarang ini ada latihan. Latihan itu sedikit pasti kalian bisa. Ibu yakin kalian pasti bisa. Nah, kalian kerjainnya di rumah saya. Ini sebagai PR. Jadi kalian boleh searching, boleh apa, terserah. Tapi pertemuan besok dikumpulkan ya. Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Jangan lupa menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.